Teman-teman, kali ini aku mau menyusuri bangunan-bangunan dan ingin melihat keindahan dari bangunan indah dan megah di kota Medan. Ketika aku berjalan, aku melihat sebuah gereja dengan menara yang unik, dan di menara itu terdapat jam besar. Ternyata itu merupakan sebuah gereja Katolik yang namanya Gereja Katolik Santa Maria Tak Bernoda Katedral Medan. Dan ternyata gereja tersebut sudah masuk dalam cagar budaya. Dari rasa penasaran saya, akhirnya saya pun ibadah di gereja Katedral Medan ini. Walaupun saya bukan agama umat Katolik, tetapi agama Kristen Protestan. Pertama kali melihat gereja, saya sangat kagum melihat dari keindahan dan bangunan gereja, dimulai dari pintu, jendela, bahkan atap dan menara yang saya lihat semuanya unik dan menarik. Setelah saya menyusuri dan membaca artikel mengenai gereja Katedral Medan ini, ternyata gaya bangunan yang dipakai dalam gereja Santa Maria Tak Bernoda ini adalah gaya bangunan gotik. Seni arsitektur gotik ini adalah jenis arsitektur yang muncul dan berkembang di kawasan Eropa kuno pada periode abad pertengahan. Istilah penamaan gotik ini dipopulerkan pada masa Renaissance, kisaran abad ke-17 Masehi, yang memiliki arti seni akhir era abad pertengahan. Penamaan gotik ini juga memiliki arti bahwa fase tersebut adalah keruntuhan kesenian periode abad pertengahan di Eropa. Gaya dan karakteristik seni arsitektur gotik ini memiliki kesan megah dan misterius. Ciri khas yang paling populer dari seni arsitektur gotik adalah terdapat banyak elemen berupa ragam ornamen dan seni relief tingkat tinggi yang menghiasi dekorasi eksterior dan interior bangunan. Arsitektur gotik ini sangat banyak digunakan dalam gereja-gereja Katolik, terutama di Italia. Dilihat dari sejarah gereja ini pertama kali didirikan oleh Pastor Carolus Wilhelmus Johannes Wenneker pada tahun 1879 di atas tanah yang diberikan oleh perusahaan Deli Mattpech yang saat ini adalah Jalan Pemuda. Pada saat itu, bangunan itu sangat sederhana, berdinding papan dan beratap rumbia. Selanjutnya, gereja yang sudah ada pada saat ini dibangun sejak 4 September 1904, masa pelayanan dari Pastor Josephus Franken. Peletakan batu pertama dilakukan oleh Vikaris Apostolik Batavia yang diresmikan oleh Pastor Adam Karel Claessens pada tanggal 18 Juni 1905. Donatur utamanya adalah pengusaha perkebunan sebesar 5.000 gulden dan Chong Avi 5.000 gulden. Kemudian, renovasi besar dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 1928 yang mencakup perluasan panti iman, pengadaan ruang pengakuan dosa, penambahan pelataran, dan pembangunan menara gereja yang dirancang oleh arsitektur Hans Gruevewegen
yang dibangun oleh Langerais, dan itulah merupakan bangunan fisik sampai saat ini. Pada Panti Iman ada sebuah altar yang dibuat pada tahun 1965 yang terbuat dari kayu merbau. Terdapat juga tabernakel berbahan kayu jati dan sebuah gong yang biasa dipakai pada saat perayaan Ekaristik. Pada bagian tengah terdapat sebuah salib yang berbahan dari kayu jati. Selanjutnya, kursi yang ada saat ini adalah kursi yang sama sejak pada tahun 1905 yang terbuat dari kayu merbau gelap. Terdapat juga lukisan jalan salib yang dipasang di sepanjang dinding gereja sejak tahun 1905, seiring dengan pembangunan ulang gereja. Lukisan ini kemungkinan besar dibawa dari Belanda. Selain itu, terdapat 4 ruang deposi di keempat sudut bangunan gereja yang dibangun pada tahun 1928 saat renovasi gereja kedua. Awalnya, keempat ruang tersebut difungsikan untuk ruang pengakuan dosa. Namun, pada masa pelayanan Romo Murni Susanto Han II, ruangan bagian depan menjadi ruang pengakuan dosa yang terdapat hanya 2 saja. Tahun 2018, 2 ruang di belakang direnovasi kembali menjadi ruang pengakuan dosa sesuai dengan standar liturgi yang ada. 1 bagian ruang doa bagian kiri dan 1 bagian kanan, di mana ada lukisan Bunda Maria Pertolongan Abadi berada. Terdapat juga beberapa lubang sirkulasi udara di bawah jendela yang merupakan gaya arsitektur dari bangunan gereja yang dibuat pada tahun 1928 pada saat renovasi kedua. Tembok bangunan, pintu, bahkan jendela merupakan arsitektur gaya gotik yang merupakan didesain pada tahun 1928 saat renovasi kedua gereja. Gaya bangunan yang unik dan menarik ini sangat menarik perhatian saya ketika saya memasuki gereja Katedral Santa Maria Tak Bernoda ini. Baiklah teman-teman, sekian hasil penelusuran saya, bahkan observasi saya mengenai gereja katedral ini. Saya ucapkan terima kasih banyak.